Bayangkan jika kita dapat kembali ribuan tahun ke masa lalu, sebelum masjid menjulang di kota-kota Islam, sebelum lonceng gereja bergema di Eropa, dan sebelum sinagoge menjadi pusat ibadah masyarakat Yahudi. Kita akan menemukan dunia yang sangat berbeda. Dunia di mana hampir setiap gunung dianggap memiliki roh, setiap sungai dipercaya dihuni kekuatan gaib, dan langit dipenuhi dewa-dewa yang diyakini mengatur nasib manusia. Pada masa itu, hampir tidak ada peradaban besar yang mengenal konsep agama seperti yang kita pahami hari ini. Yang ada adalah ratusan, bahkan ribuan kepercayaan yang lahir dari rasa kagum, rasa takut, dan keinginan manusia untuk memahami alam semesta. Di Mesir, matahari adalah simbol kehidupan yang dipuja. Di Yunani, para dewa dipercaya tinggal di puncak gunung Olympus. Di wilayah Nordik, Odin dan Thor menjadi tokoh yang dihormati. Di Mesopotamia, kuil-kuil megah dibangun untuk menghormati dewa-dewa pelindung kota. Bahkan di Jazirah Arab, jauh sebelum Islam hadir, berbagai kabilah berkumpul di Mekah untuk berziarah ke Ka'bah, yang saat itu menjadi pusat penghormatan terhadap berhala-berhala mereka. Dunia pernah dipenuhi oleh keyakinan yang sangat beragam, dan hampir seluruh umat manusia hidup dalam tradisi yang kini sering disebut sebagai paganisme. Ketika mendengar kata paganisme, banyak orang langsung membayangkan penyembahan berhala, ritual kuno, atau kelompok yang memuja banyak dewa. Gambaran itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga belum sepenuhnya benar. Sebab menariknya, paganisme pada awalnya bukanlah nama sebuah agama. Istilah ini lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Kata pagan berasal dari bahasa Latin paganus, yang pada mulanya berarti orang desa atau penduduk pedalaman. Pada masa Kekaisaran Romawi, ketika agama Kristen mulai berkembang pesat di kota-kota besar, banyak masyarakat pedesaan tetap mempertahankan kepercayaan nenek moyang mereka. Lambat laun, istilah paganus digunakan untuk menyebut mereka yang masih mempraktikkan agama-agama tradisional. Dari sinilah muncul istilah paganisme. Karena itu, paganisme bukanlah satu agama dengan satu kitab suci, satu nabi, atau satu ajaran yang sama. Paganisme adalah istilah umum yang mencakup berbagai sistem kepercayaan kuno yang berkembang di banyak tempat dan pada masa yang berbeda. Masyarakat Mesir memiliki dewa-dewa mereka sendiri. Bangsa Yunani memiliki kisah para penghuni Gunung Olympus. Bangsa Romawi mengadaptasi banyak dewa Yunani dengan nama yang berbeda. Di utara Eropa, bangsa Nordik mengenal Odin dan Thor. Sementara di Jazirah Arab, setiap kabilah memiliki dewa atau berhala yang mereka hormati. Lalu, apakah paganisme sama dengan penyembahan berhala? Jawabannya bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dalam banyak agama monoteistik, penghormatan kepada patung atau dewa selain Tuhan dipandang sebagai penyembahan berhala. Namun dari sudut pandang masyarakat pagan sendiri, patung seringkali bukan dianggap sebagai dewa itu sendiri, melainkan sebagai lambang atau tempat menghadirkan sosok ilahi yang mereka hormati. Dengan kata lain, istilah penyembahan berhala adalah penilaian teologis, sedangkan paganisme lebih merupakan istilah sejarah dan kategori umum bagi beragam kepercayaan tradisional. Yang juga menarik, tidak semua pagan menyembah banyak dewa dengan cara yang sama. Ada yang memandang dewa-dewa sebagai penguasa alam, ada yang menghormati roh leluhur, ada pula yang memuliakan kekuatan alam seperti matahari, bulan, laut, atau hutan. Meski bentuknya berbeda-beda, semuanya lahir dari satu kebutuhan yang sama, keinginan manusia untuk memahami dunia yang pada saat itu masih penuh misteri. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Mengapa hampir semua peradaban kuno, meskipun terpisah ribuan kilometer dan tidak saling mengenal, justru mengembangkan pola kepercayaan yang begitu mirip? Mengapa manusia di berbagai belahan dunia sama-sama menciptakan dewa langit, dewa matahari, dewa perang, atau dewa kesuburan? Apakah itu hanya kebetulan atau ada sesuatu dalam diri manusia yang secara alami mendorong lahirnya keyakinan seperti itu? Jauh sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan, teleskop, mikroskop, atau teori-teori ilmiah, dunia adalah tempat yang penuh misteri. Matahari terbit setiap pagi tanpa ada yang tahu mengapa. Petir menyambar langit secara tiba-tiba. Gunung memuntahkan api. Sungai meluap dan menenggelamkan desa-desa. Penyakit datang tanpa peringatan, sementara kematian dapat menjemput siapa saja kapan saja. Di hadapan kekuatan alam yang begitu besar, manusia merasa kecil, rapuh, dan tidak berdaya.
Ketika belum memiliki penjelasan ilmiah, manusia mulai mencari penjelasan melalui imajinasi. Petir bukan lagi sekedar kilatan cahaya, melainkan senjata dewa. Laut bukan hanya hamparan air, tetapi wilayah kekuasaan sosok ilahi. Matahari dipandang sebagai pemberi kehidupan, sementara bulan menjadi penanda waktu dan musim. Perlahan, alam tidak lagi dipandang sebagai benda mati, tetapi sebagai sesuatu yang hidup dan memiliki kehendak. Para antropolog melihat pola ini hampir di seluruh dunia. Manusia cenderung memberi kepribadian kepada alam. Angin dianggap marah, bumi dianggap subur karena diberkati dewi, dan panen dipercaya berhasil karena kemurahan para dewa. Cara berpikir seperti ini membantu manusia memahami dunia yang belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Namun, agama tidak lahir hanya dari rasa takut, ia juga lahir dari harapan. Ketika seorang petani memohon hujan, ia berharap tanamannya tumbuh. Ketika seorang pelaut berdoa sebelum berlayar, ia berharap kembali dengan selamat. Ketika seorang raja mempersembahkan kurban kepada dewa, ia berharap kerajaannya makmur dan menang dalam peperangan. Kepercayaan menjadi cara manusia menjalin hubungan dengan sesuatu yang dianggap lebih besar daripada dirinya. Seiring berkembangnya peradaban, para dewa pun menjadi semakin manusia. Mereka digambarkan memiliki keluarga, emosi, kecemburuan, cinta, bahkan konflik satu sama lain. Dari sinilah lahir mitologi, kumpulan kisah yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi cara masyarakat menjelaskan asal-usul dunia, hukum alam, moralitas, dan identitas mereka sebagai sebuah bangsa. Menariknya, meskipun bangsa Mesir, Yunani, Mesopotamia, dan Nordik berkembang di tempat yang berjauhan, mereka sama-sama menciptakan kisah tentang dewa langit, dewa perang, dewa kesuburan, hingga kisah banjir besar. Kesamaan ini membuat banyak ilmuwan bertanya, apakah pola tersebut muncul karena manusia memiliki kebutuhan psikologis yang sama, atau karena gagasan-gagasan itu menyebar melalui perdagangan dan hubungan antar peradaban? Apapun jawabannya, satu hal tampak jelas. Agama-agama pagan bukanlah hasil dari satu orang atau satu kitab. Ia tumbuh perlahan selama ribuan tahun, mengikuti perkembangan masyarakat manusia itu sendiri. Dan ketika kota-kota besar mulai berdiri, kerajaan-kerajaan mulai lahir, serta peradaban berkembang semakin kompleks, para dewa pun tidak lagi hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi fondasi sebuah peradaban. Jika kita membuka peta dunia kuno, hampir mustahil menemukan sebuah peradaban besar yang tidak memiliki sistem kepercayaan pagan. Meskipun dipisahkan oleh lautan, gurun, dan pegunungan, mereka semua membangun kuil, mempersembahkan kurban, dan meyakini bahwa dunia berada di bawah kekuasaan makhluk-makhluk ilahi. Di Mesopotamia, yang sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban, setiap kota memiliki dewa pelindungnya sendiri. Para raja tidak hanya memimpin rakyat, tetapi juga dianggap sebagai wakil para dewa di bumi. Kuil-kuil megah berbentuk zigurat menjulang tinggi sebagai simbol hubungan antara langit dan bumi. Kehidupan politik dan agama berjalan berdampingan, seolah keduanya tidak dapat dipisahkan. Di Mesir kuno, agama menjadi inti dari seluruh kehidupan masyarakat. Sungai Nil dianggap sebagai anugerah ilahi yang memungkinkan peradaban berkembang di tengah gurun. Para firaun dipandang memiliki hubungan khusus dengan dunia para dewa. Bahkan setelah meninggal, mereka diyakini akan melanjutkan kehidupan di alam berikutnya. Itulah sebabnya piramida dan makam-makam megah dibangun, bukan sekedar sebagai tempat peristirahatan, tetapi sebagai persiapan menuju keabadian. Sementara itu, bangsa Yunani membawa konsep dewa ke arah yang berbeda. Dewa-dewa mereka digambarkan memiliki sifat yang sangat manusiawi. Mereka bisa mencintai, membenci, cemburu, bahkan melakukan kesalahan. Kisah-kisah tentang Zeus, Athena, Apollo, dan dewa-dewa Olympus menjadi bagian dari sastra, filsafat, dan pendidikan. Bagi orang Yunani, mitologi bukan hanya cerita, tetapi cara memahami kehidupan manusia. Bangsa Romawi kemudian banyak mengadopsi tradisi Yunani, namun menjadikannya bagian dari sistem negara. Agama menjadi alat untuk menjaga persatuan kekaisaran yang sangat luas. Upacara-upacara keagamaan dilakukan demi stabilitas negara, sementara para kaisar pada masa tertentu bahkan dipuja sebagai sosok yang memiliki kedudukan ilahi. Jauh di utara Eropa, bangsa Nordik mengembangkan kepercayaan yang berbeda lagi. Mereka hidup di alam yang keras, dengan musim dingin yang panjang dan peperangan yang sering terjadi. Tidak mengherankan jika dewa-dewa mereka digambarkan sebagai sosok pejuang yang gagah berani. Kisah tentang Odin,
Thor, dan Ragnarok mencerminkan cara mereka memandang keberanian, takdir, dan kematian. Meski memiliki nama dewa, ritual, dan mitologi yang berbeda-beda, semua peradaban ini memiliki satu kesamaan. Mereka percaya bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang berjalan sendiri. Di balik setiap peristiwa alam, setiap kemenangan dalam perang, setiap panen yang berhasil, dan setiap kelahiran seorang anak, selalu ada campur tangan kekuatan ilahi. Lalu bagaimana dengan Jazirah Arab? Apakah masyarakat Arab kuno juga memiliki sistem kepercayaan yang serupa dengan peradaban-peradaban besar tersebut? Jawabannya adalah iya, meskipun dengan karakteristik yang berbeda. Di sanalah kita akan menemukan salah satu bab paling menarik dalam sejarah paganisme, karena di tempat itulah sebuah perubahan besar kelak akan mengubah arah sejarah dunia. Berbeda dengan Mesir atau Romawi yang memiliki kerajaan besar dengan sistem agama yang terpusat, masyarakat Arab saat itu hidup dalam kabilah-kabilah yang relatif mandiri. Setiap kabilah dapat memiliki pelindung, tempat suci, dan simbol-simbol keagamaannya sendiri. Mereka menghormati berbagai dewa dan dewi yang diyakini dapat memberikan perlindungan, kemenangan dalam peperangan, kesuburan, atau keberuntungan dalam perdagangan. Di antara berbagai tempat suci di Jazirah Arab, tidak ada yang lebih penting daripada Ka'bah di Mekkah. Jauh sebelum Islam datang, bangunan ini telah menjadi pusat ziarah bagi berbagai kabilah Arab. Setiap tahun, orang-orang datang dari berbagai penjuru gurun untuk melakukan ritual keagamaan, mempersembahkan kurban, berdagang, sekaligus menjalin hubungan antar suku. Dengan demikian, Mekkah bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga pusat ekonomi dan sosial yang sangat penting. Menurut sumber-sumber Islam dan sejumlah catatan sejarah, di sekitar maupun di dalam Ka'bah pernah terdapat banyak berhala yang dihormati oleh berbagai kabilah. Tradisi Islam menyebut jumlahnya sekitar 360 berhala, masing-masing berkaitan dengan kelompok atau kepercayaan tertentu. Di antara yang paling dikenal adalah Hubal, yang dikaitkan dengan Ka'bah, serta Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat, yang dihormati oleh berbagai suku Arab di wilayah yang berbeda. Namun, menggambarkan Jazirah Arab sebelum Islam sebagai wilayah yang sepenuhnya pagan juga tidaklah tepat. Di Yatsrib, Khaybar, dan beberapa oasis lainnya terdapat komunitas Yahudi yang telah lama menetap. Di bagian utara dan selatan Jazirah Arab juga berkembang komunitas Kristen yang memiliki hubungan dengan Kekaisaran Bizantium maupun Kerajaan Aksum. Selain itu, tradisi Islam juga mengenal kelompok Hanif, yaitu orang-orang yang diyakini tetap mencari dan menyembah Tuhan yang Esa tanpa mengikuti penyembahan berhala. Keberagaman inilah yang membuat Jazirah Arab menjadi tempat pertemuan berbagai gagasan keagamaan. Para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa cerita, keyakinan, dan tradisi dari Persia, Suriah, Afrika, hingga wilayah Mediterania. Mekkah menjadi simpul pertemuan dunia kuno, tempat berbagai budaya saling bertemu dan memengaruhi satu sama lain. Menurut keyakinan Islam, Ka'bah pada mulanya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai rumah ibadah untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Seiring berjalannya waktu, masyarakat diyakini menyimpang dari ajaran tauhid dan mulai memenuhi Ka'bah dengan berhala. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekkah pada tahun 630 Masehi, berhala-berhala tersebut kemudian dihancurkan sebagai simbol pemulihan Ka'bah menjadi tempat ibadah kepada Allah semata. Peristiwa itu bukan sekedar perubahan ritual keagamaan. Ia menjadi titik balik yang mengubah wajah Jazirah Arab dan, dalam beberapa abad berikutnya, mengubah sejarah dunia. Perlahan, kepercayaan-kepercayaan pagan yang telah bertahan selama berabad-abad mulai ditinggalkan, digantikan oleh agama-agama monoteistik yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru bumi. Namun, mengapa perubahan sebesar itu bisa terjadi? Apa yang membuat paganisme yang pernah begitu dominan akhirnya kehilangan pengaruhnya? Selama ribuan tahun, paganisme menjadi cara manusia memahami dunia. Ia tumbuh bersama lahirnya kota-kota pertama, berkembang bersama kerajaan-kerajaan besar, dan menjadi bagian dari identitas setiap peradaban. Namun sejarah menunjukkan bahwa tidak ada peradaban yang benar-benar abadi. Begitu pula dengan agama-agama pagan. Perlahan tetapi pasti, dunia mulai berubah. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Di berbagai wilayah, agama-agama monoteistik muncul dan menawarkan cara pandang yang berbeda tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Yudaisme telah lebih dahulu memperkenalkan gagasan tentang satu Tuhan. Kemudian kekristenan menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Romawi,
Pada abad ke-7, Islam lahir di Jazirah Arab dan dalam waktu relatif singkat menyebar ke Timur Tengah, Afrika Utara, hingga sebagian Eropa dan Asia. Namun penyebaran agama baru tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran keagamaan. Politik, perdagangan, peperangan, dan perubahan sosial juga memainkan peran yang sangat besar. Ketika seorang raja atau kaisar memeluk agama tertentu, seringkali rakyatnya ikut berubah. Ketika sebuah kerajaan baru berdiri, kuil-kuil lama dapat kehilangan dukungan politik dan ekonomi. Perlahan, ritual yang dahulu menjadi pusat kehidupan masyarakat mulai ditinggalkan. Di Kekaisaran Romawi misalnya, setelah kekristenan memperoleh dukungan dari kekaisaran, banyak kuil pagan kehilangan fungsinya. Sebagian diubah menjadi gereja, sebagian lagi dibiarkan menjadi reruntuhan. Di Jazirah Arab setelah Islam menyatukan berbagai kabilah, penyembahan berhala perlahan menghilang dan Ka'bah kembali menjadi pusat ibadah tauhid menurut ajaran Islam. Meskipun demikian, perubahan ini tidak selalu berlangsung dengan cara yang sama di setiap tempat. Ada wilayah yang berubah secara bertahap melalui proses dakwah dan asimilasi budaya. Ada pula yang dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan politik. Sejarah menunjukkan bahwa proses peralihan dari satu sistem kepercayaan ke sistem lainnya sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Menjelang akhir abad pertengahan, sebagian besar agama-agama pagan kuno memang telah kehilangan posisi dominannya. Kuil-kuil yang dahulu dipenuhi para peziarah berubah menjadi situs sejarah. Nama-nama dewa yang dulu dipuja kini lebih sering ditemukan dalam buku-buku mitologi. Sekilas, seolah-olah paganisme benar-benar telah lenyap dari muka bumi. Meskipun agama-agama pagan kuno kehilangan pengaruhnya sebagai sistem kepercayaan utama, bukan berarti semuanya benar-benar menghilang. Banyak tradisi kuno justru bertahan dalam bentuk yang berbeda. Di berbagai daerah di Eropa misalnya, sejumlah festival rakyat masih menyimpan unsur-unsur yang berasal dari tradisi pra-Kristen. Simbol-simbol alam, perayaan pergantian musim, dan cerita rakyat terus diwariskan, meskipun maknanya telah berubah seiring waktu. Hal serupa juga dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, ketika tradisi lama berbaur dengan agama-agama yang datang kemudian. Pada abad ke-20, bahkan muncul gerakan yang dikenal sebagai neopaganisme atau paganisme modern. Kelompok-kelompok ini berusaha menghidupkan kembali atau mengadaptasi kepercayaan kuno, meskipun tidak selalu sama dengan praktik masyarakat ribuan tahun yang lalu. Ada yang terinspirasi oleh tradisi Celtic, ada yang mempelajari mitologi Nordik, dan ada pula yang mengembangkan praktik spiritual yang berpusat pada alam. Bagi sebagian orang, neopaganisme bukan sekedar menghidupkan kembali agama kuno, melainkan cara untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan alam, musim, dan lingkungan. Karena itu, praktik mereka seringkali sangat berbeda dari gambaran paganisme dalam sejarah kuno. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan kuno ternyata tidak benar-benar hilang. Mereka berubah bentuk, beradaptasi dengan zaman, dan terus hidup dalam berbagai cara. Bahkan ketika seseorang tidak menyadarinya, ia mungkin masih menikmati cerita-cerita yang berasal dari mitologi pagan tanpa pernah menganggapnya sebagai bagian dari agama. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang menarik. Meskipun kuil-kuil kuno telah runtuh, warisan paganisme ternyata masih mengelilingi kehidupan kita setiap hari. Banyak orang mengira paganisme hanyalah bagian dari masa lalu. Padahal, jejaknya masih dapat ditemukan hampir di mana-mana. Nama-nama planet dalam tata surya banyak diambil dari dewa-dewa Romawi. Hari-hari dalam beberapa bahasa Eropa juga memiliki hubungan dengan dewa-dewa kuno. Kisah tentang Zeus, Odin, Thor, Loki, atau Anubis terus hadir dalam novel, film, serial televisi, permainan video, hingga komik yang dinikmati jutaan orang di seluruh dunia. Pengaruhnya tidak berhenti pada dunia hiburan, seni, arsitektur, sastra, bahkan filsafat barat banyak menggunakan simbol dan kisah dari mitologi kuno sebagai sumber inspirasi. Patung-patung dewa Yunani masih berdiri di museum-museum besar. Bangunan bergaya kuil Romawi masih menjadi model bagi banyak gedung pemerintahan modern. Mitologi yang dahulu dianggap sebagai bagian dari agama, kini dipelajari sebagai warisan budaya umat manusia. Ironisnya, banyak orang mengenal nama Thor bukan dari sejarah bangsa Nordik, melainkan dari film. Banyak yang mengetahui Zeus dari permainan video, bukan dari karya-karya sastra Yunani. Tanpa disadari, unsur-unsur pagan tetap hidup, hanya saja dalam bentuk budaya, seni, dan hiburan, bukan lagi sebagai sistem kepercayaan yang dominan. Namun di balik semua itu, muncul sebuah pertanyaan yang lebih dalam.
Jika dahulu manusia membuat patung-patung untuk dihormati, apakah manusia modern benar-benar telah berhenti menyembah sesuatu? Ataukah bentuknya saja yang berubah? Mungkin berhala tidak lagi terbuat dari batu atau kayu. Mungkin kini ia bernama uang, kekuasaan, popularitas, teknologi, atau ideologi. Ketika mendengar kata berhala, pikiran kita sering langsung tertuju pada patung-patung batu yang disembah ribuan tahun lalu. Namun jika kita melepaskan sejenak pengertian teologisnya dan melihatnya dari sudut pandang filsafat, muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah berhala selalu harus berupa patung? Ataukah berhala adalah apapun yang ditempatkan manusia sebagai sesuatu yang paling bernilai dalam hidupnya? Manusia modern hidup di dunia yang sangat berbeda dengan nenek moyangnya. Kita tidak lagi meminta hujan kepada dewa kesuburan atau mempersembahkan kurban kepada dewa perang. Kita memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan penjelasan ilmiah untuk banyak fenomena alam. Namun kebutuhan manusia untuk mencari makna, rasa aman, dan sesuatu yang dianggap lebih besar dari dirinya, tampaknya tidak pernah benar-benar hilang. Sebagian orang mengabdikan seluruh hidupnya demi kekayaan. Sebagian mengejar kekuasaan tanpa mengenal batas. Ada yang rela mengorbankan keluarga demi ketenaran. Ada pula yang menempatkan ideologi atau tokoh tertentu di atas segalanya. Dalam filsafat, fenomena seperti ini sering dipahami sebagai kecenderungan manusia untuk selalu memiliki sesuatu yang menjadi pusat pengabdiannya. Bentuknya boleh berubah, tetapi pola dasarnya seringkali tetap sama. Tentu saja ini bukan berarti uang, teknologi, atau jabatan adalah berhala dalam arti harfiah. Itu adalah sebuah refleksi filosofis tentang bagaimana manusia menentukan apa yang paling penting dalam hidupnya. Berbagai tradisi filsafat dan agama memiliki cara masing-masing dalam memandang persoalan ini, dan tidak semuanya menggunakan istilah atau kesimpulan yang sama. Mungkin inilah pelajaran terbesar dari sejarah paganisme. Yang berubah bukan hanya nama-nama dewa, tetapi juga cara manusia memaknai kehidupan. Dari kuil-kuil batu hingga gedung-gedung pencakar langit, dari patung-patung kuno hingga layar ponsel yang kita tatap setiap hari, manusia terus mencari arah, tujuan, dan sesuatu yang layak diperjuangkan. Sejarah paganisme akhirnya bukan hanya bercerita tentang agama-agama yang telah berlalu. Ia juga mengajak kita melihat ke dalam diri sendiri. Apa yang sebenarnya paling kita percayai? Apa yang paling memengaruhi keputusan-keputusan kita? Dan kepada apa, secara sadar atau tidak, kita memberikan pengabdian terbesar? Perjalanan kita menelusuri sejarah paganisme membawa kita pada satu kesimpulan yang menarik. Selama ribuan tahun, manusia terus berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Dari mana kita berasal? Siapa yang mengatur alam semesta? Mengapa ada kehidupan dan kematian? Mengapa ada penderitaan dan harapan? Setiap zaman memberikan jawaban yang berbeda, tetapi pertanyaannya hampir tidak pernah berubah. Paganisme pernah menjadi wajah dunia. Ia membentuk peradaban, melahirkan karya seni, membangun kuil-kuil megah, dan menginspirasi kisah-kisah yang masih kita baca hingga hari ini. Kemudian sejarah bergerak, agama-agama monoteistik berkembang, kerajaan-kerajaan berganti, dan cara manusia memandang Tuhan maupun alam semesta ikut berubah. Namun jejak masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam bahasa, budaya, sastra, arsitektur, hingga cerita-cerita yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.